Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menganalisis putusan terhadap prestasi hutang piutang dengan nomor putusan 1372K/PDT/2008. Posisi kasus. Perikatan yang dibuat oleh Kasselan S. Hut dengan Abdul Wahid bin Kosmo bahwa pada bulan Juli 2004, yaitu sekira pukul 19.30 WIB di rumah tergugat Jalan Gatot Subroto, Gang Baru, RT 03, RW 02, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kasselan S. Hut atas pengakuannya telah menitipkan atau meminjamkan uang untuk sementara kepada Abdul Wahid bin Kosmo uang tunai sebesar 162 juta. Yang mana pada saat itu di mana Bapak Abdul Wahid membutuhkan uang untuk pembiayaan suatu proyek dan berjanji akan membayarkannya, yaitu 1 bulan berikutnya sejak tanggal tergugat menerima uang titipan tersebut. Setelah jatuh tempo, Kasselan S. Hut akan mengambil uang yang dititipkan kepada tergugat, akan tetapi tergugat tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Oleh karena penggugat mengalami kesulitan uang dan membuatnya terpaksa meminjam lagi ke seseorang dengan cara menjaminkan tanahnya dan juga bangunan rumah dan segala turunannya yang terdapat di atas tanah tersebut. Yang hingga sekarang jaminan atau anggunan tersebut telah beralih kepada orang lain, sehingga membuat penggugat menjadi kerepotan dan mengalami kesusahan. Namun, tergugat tetap tidak juga mau membayarkan hutangnya tersebut, melainkan hanya memberikan janji-janji belaka yang sengaja mengulur-ulur waktu. Sehubungan dengan tidak adanya kepastian dan hanya janji-janji saja yang didapatkan penggugat dari tergugat, maka penggugat melaporkan masalah ini ke yang berwenang sesuai dengan bukti laporan polisi nomor polisi LP-11-1-1-2006-SPK- tanggal 21 Januari 2006. Kemudian pihak tergugat dan penggugat mengadakan suatu musyawarah mufakat untuk mencari suatu penyelesaian yang terbaik dan diadakan di kantor kepolisian Bengkalis yang disaksikan oleh beberapa saksi. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5/3/2005, maka disepakatilah suatu kata mufakat antara penggugat dan tergugat dengan mengikatkan diri dari masing-masing pihak, yaitu melalui suatu perikatan yang intinya bahwa tergugat menyanggupi untuk mengembalikan uang yang dititipkan oleh penggugat kepada tergugat dengan cara 2 kali angsuran, yaitu angsuran pertama adalah 40 juta akan diserahkan kepada penggugat pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2005 dan angsuran kedua sebesar 122 juta akan diserahkan kepada penggugat pada hari Jumat tanggal 8 April 2005 sekaligus sebagai pelunasan sisa hutang tergugat. Pada tanggal 10 Maret 2005 tergugat telah membayar angsuran pertamanya, yaitu 40 juta rupiah. Akan tetapi pelunasan angsuran kedua yaitu sebesar 122 juta sampai saat ini juga belum direalisasikan. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 1372K/PDT/2008 dan bagaimana pembuktian dalam perkara nomor 1372K/PDT/2008. Yang akan kami analisis di sini adalah Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara nomor 1372K/PDT/2008 telah melalui prosedur hukum sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Namun dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan hanya berpedoman kepada sahnya kesepakatan masing-masing pihak tanpa memperhatikan bantahan yang diajukan oleh tergugat, karena tergugat juga mempunyai itikat baik yang dibuktikan dari adanya pembayaran hutang tersebut dalam beberapa kali angsuran. Tetapi hal ini tidak menjadi penilaian dari Majelis Hakim, dan Majelis Hakim lebih memperhatikan alasan-alasan yang diajukan oleh Kasselan sebagaimana putusan yang telah dijatuhkan. Dalam mengkaji alat-alat bukti, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga akan memperhatikan alat-alat bukti yang dikemukakan penggugat, sedangkan bukti saksi yang diajukan oleh tergugat tidak menjadi penilaian dari Majelis Hakim. Dari penjelasan saksi Iwan Saputra dapat dilihat bahwa penyerahan uang titipan tersebut diberikan oleh penggugat kepada saksi Iwan Saputra dan tidak langsung diterima oleh tergugat. Namun dalam pembayaran hutang tersebut, tergugat sudah menampakkan itikat baik, tetapi dalam penilaian pembuktian tidak mendapatkan penilaian dari Majelis Hakim.
dan tetap mengabulkan gugatan penggugat. Saran dari kami kepada majelis hakim di pengadilan harus dapat memeriksa suatu perkara yang dengan baik, yang memperhatikan semua alat-alat bukti dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, baik Kaselan sebagai penggugat maupun Abdul Wahid bin Kosmol sebagai tergugat, agar putusan yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak terkesan berat sebelah dalam memberikan penilaian kepada masing-masing pihak. Kepada para pihak yang bersengketa, baik kepada Kaselan sebagai penggugat maupun Abdul Wahid bin Kosmol sebagai tergugat, agar benar-benar jujur dalam apa yang terjadi sebenarnya, dan mengajukan bukti-bukti dan dalil-dalil dalam rangka untuk mengetahui siapa yang sebenarnya salah tanpa membuat rekayasa yang dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan.